dia tengok ke belakangnya, ternyata ada sosok pocong yang sedang menggeliat-menggeliat tidur di sampingnya. Dia panik kan, dia bingung mau kemana, pocongnya masih menggeliat-menggeliat di bawah gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini gue bakal nyeritain tentang kejadian-kejadian mistis yang ada di pesantren gue. Sebelumnya gue mohon maaf karena gue gak bisa memberitahu identitas gue dan juga identitas pesantren gue, karena memang menjaga nama baik ya. Gue dulu menjadi santri di pesantren di daerah Jawa Timur. Nah, gue mulai dari awal mula pembentukan pesantren gue. Pesantren gue itu didirikan oleh kiai gue. Awal mula pesantren gue itu tadinya adalah hutan bambu. Daerah pesantren gue itu awalnya adalah hutan bambu yang terkenal sangat angker, yang katanya kalau ada orang masuk ke hutan itu gak bakal bisa keluar lagi. Namun memang karena kiai gue juga dikenal sakti ya pada masa itu ya, akhirnya kawasan hutan bambu itu diberikan ke kiai gue untuk didirikan menjadi pondok pesantren. Dan akhirnya oleh kiai gue dibabat lah, isinya babat itu dipotong ditebangi hutan bambunya. Tapi oleh kiai gue tentu karena memang terkenal keangkeran dari hutan itu, pasti adanya seperti riadoh gitu ya guys ya. Kemudian setelah dibabat dan diriadohi, barulah dilakukan babat atau penebangan untuk menjadikan lahan pondok pesantren itu. Awal mula pondok pesantren itu sudah mulai ada beberapa santri. Diceritakan oleh santri-santri terdahulu bahwa pada awal mula pondok pesantren itu setiap malam, setiap istirahat para santri, setiap malam itu kiai gue dan istrinya, kiai pendiri pondok dan istrinya itu keliling pondok pesantren untuk magerin gaib ya guys, mager gaib maksudnya itu, supaya aman dari gangguan makhluk astral ya. Nah, para santri itu pada malam hari itu sering mendengar suara ledakan, seolah sedang terjadi perang pada saat malam hari pada masa itu. Begitupun juga dengan para warga desa sekitar, jika malam hari mendengar suara ledakan dan gemuruh di daerah pesantren, yang asal mula suaranya itu dari pesantren gua. Nah, memang yang gue dengar begitu ya guys ya. Dan yang gue dengar pula juga, setiap makhluk halus yang dikalahkan oleh kayak pendiri pondok pesantren itu akhirnya memilih untuk menjadi murid atau santri gaibnya. Nah, oleh karena itu di pondok gua juga dibilang santrinya bukan hanya dari bangsa manusia gitu ya guys, juga ada santri yang dari bangsa halus. Berlanjut pada kegiatan sehari-hari pesantren. Pada zaman pendirian dipimpin oleh pendiri pondok pesantren pondok gua itu, setiap waktu sholat, setiap waktu sholat lah misalkan, para santri itu diobrak itu maksudnya apa ya? Diobrak itu maksudnya disuruh untuk segera sholat gitu ya guys. Itu oleh bukan para orang-orang, jadi katanya itu ada batu bata yang terbang sendiri terus gedor-gedor pintu kamar setiap santri untuk segera sholat. Dan apabila ada santri yang tidak sholat atau tidak mengaji, pasti mereka akan mendapatkan
gangguan aneh seperti tiba-tiba melihat kepala atau melihat penampakan-penampakan yang membuat mereka jera untuk melanggar peraturan di pondok pesantren gue gitu ya guys. Kemudian itu kan kejadian-kejadian di masa lalu ya guys ya. Untuk kejadian-kejadian di masa gue yang pernah terjadi itu, ada kejadian waktu itu diberlakukannya setiap waktu sholat itu pintu kamar digembok supaya anak-anak nggak bisa di kamar ketika waktu sholat, dan memang efektif. Namun ada kejadian satu orang santri yang bersembunyi dan tetap tidur, pintunya digembok dari luar ya guys ya. Dia di dalam kamar, pintunya digembok dari luar, dia tidak ikut jamaah sholat. Pada saat dia tidur itu di kamar, tiba-tiba di sampingnya terasa ada yang menggeliat. Awalnya dia tidak merasa aneh, tapi kok didiemin masih kerasa ada yang menggeliat. Dia tengok ke belakangnya, ternyata ada sosok pocong yang sedang menggeliat tidur di sampingnya. Dia panik kan, dia bingung mau kemana, pocongnya masih menggeliat di bawah gitu guys. Dia panik, bingung gimana, pintu digembok. Akhirnya dia membanting lemari yang menutupi jendela, langsung dia dobrak jendelanya dan keluar lewat jendela, kabur lewat jendela. Setelah kejadian itu dia sudah tidak berani lagi ya guys untuk tidak ikut sholat jamaah. Ada kejadian juga, ini mungkin kejadian umum di setiap pondok ya, yaitu di kamar mandi. Ketika masuk kamar mandi di waktu malam hari, kita masuk ke kamar mandi, tiba-tiba kita dengar suara bunyi air di sebelah, seperti ada yang mandi di sebelah kamar mandi sebelah kita. Setelah kita selesai, kita lihat keluar, ternyata tidak ada siapa-siapa di kamar mandi sebelah kita. Pernah juga kejadian di kamar mandi sedang buang air besar gitu, ternyata di kamar mandi tidak ada gayungnya. Didengar sebelah ada orang yang sedang menggunakan gayung. Nah, si anak itu minta minjem gayung dari kamar mandi sebelah, kan ada lubang kecil tuh yang nyambung setiap kamar mandi tuh guys ya. Nah, dari kamar mandi sebelah itu ngasih gayung dari lubang kecil itu tuh, lubang yang menghubungkan aliran air antar kamar mandi. Setelah dipakai selesai, balikin, pas dia keluar ternyata di kamar mandi sebelah tidak ada siapa-siapa, kosong. Seperti itu ya guys ya. Terus ada juga ini kejadian mistis, tapi ini lebih ke orang sih guys ya. Di pondokku itu pernah terjadi kejadian ada orang yang mencari ilmu ke pondok gua. Jadi gimana ya guys? Jadi ada orang yang berguru ilmu hitam gitu ya guys ya. Dia itu punya persyaratan untuk ilmunya. Nah, ilmu persyaratannya itu salah satunya adalah masuk ke pondok pesantren gue dan kadang tidur di dekat santriwati gitu ya guys. Nah, pernah kejadian tuh pada saat malam ada santriwati di kamarnya, akan dipisah ya guys, santri dan santriwati. Santriwati teriak dan nangis melihat katanya ada sosok orang gitu di kamarnya, padahal laki-laki. Padahal gak mungkin laki-laki masuk ke kamar santriwati. Pas didatengin teman-temannya ternyata nggak ada. Yang ada cuma cicak di tembok. Ada yang bilang katanya orang itu yang ilmu hitam itu berubah jadi cicak. Kemudian juga pernah lagi, akhirnya karena berita itu jaga malam di pondok diramaikan ya guys ya. Penjagaan malam pada di pondok itu diramaikan, sistem jaga malamnya. Pada saat jaga malam, tiba-tiba para ustadz melihat ada sosok orang berdiri di atas pohon kelapa
di ujung pohon kelapa. Dikejar dengan ustadz itu, para ustadz tuh. Dia loncat ke atas genteng, lari, terus ke pojok bangunan, terus berubah menjadi kucing, guys. Terus dikejar sampai ke kebun, menghilang sosoknya. Ya itulah beberapa kisah yang ada di pondok gua ya guys ya. Kalau lu suka jangan lupa like dan komen dan juga subscribe ya guys. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.